Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita udah terima nih dua sumber menarik dari Anda. Ada deskripsi novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, Mhm. dan satu lagi artikel jurnal dari Argopuro. Ini ngebahas psikologi tokoh utamanya, si Ale. Pakai teorinya Sigmund Freud. Iya, betul. Ale ini karakternya cukup spesifik ya. Pria 37 tahun, badannya besar, terus ada masalah bau badan, pernah jadi korban perundungan juga, dan didiagnosis depresi akut. Wah, kompleks ya. Dan dia udah di titik mau mengakhiri hidupnya dalam 24 jam ke depan gitu. Tapi, nah ini dia, ada momen krusial. Pas mau minum obatnya, dia malah baca aturan pakai. Dikonsumsi sesudah makan. Lah terus? Perutnya keroncongan. Ya udah, dia putusin cari mie ayam dulu. Hal sepele, tapi jadi penting banget. Iya. Keputusan sedang ramai yang jadi fokus di cerita dan juga di analisis psikologis jurnal itu ya. Kayaknya novelnya sendiri emang ngegambarin banget rasa terisolasi dan tekanan si Ale ini. Betul. Nah, artikel jurnal ini mencoba membongkar apa sih yang terjadi di dalam diri Ale ini pakai kacamata psikoanalisis Freud tadi. Id, ego, superego itu. Oke, mari kita bedah nih. Gimana sih tiga struktur ini bermain dalam diri Ale? Mulai dari mana kita? Kita mulai dari id dulu kali ya. Ini kan dorongan yang paling dasar, paling impulsif. Pengennya dapat kepuasan sekarang juga, nggak peduli apa-apa. Di Ale, ini kelihatan banget di tekad bulatnya mau bunuh diri itu. Ada kutipannya kan, kini tekadku sudah bulat. Itu id yang nyari jalan pintas buat ngilangin penderitaan. Oh, oke. Berarti keinginan kuatnya buat makan mie ayam Pak Jo itu juga idung ya? Yang sampai kalau perlu maksa gitu. Tepat sekali. Kalau bisa, aku akan memaksa. Itu jelas id lagi beraksi. Pokoknya harus dapat saat itu juga, nggak mau tahu. Nggak kenal kompromi ya si It ini. Nah, terus penyeimbangnya ego. Gimana peran ego di sini? Nah, ego ini yang mencoba jadi penengah. Dia yang beroperasi berdasarkan realitas. Dia berusaha memenuhi keinginan id, tapi dengan cara yang ya lebih bisa diterima lah sama dunia luar. Contohnya gimana tuh di cerita Ali? Ada tuh pas Ale kecewa karena Pak Jo nggak jualan mie ayam. Tapi dia nahan diri. Kan ada pemikiran dia, rasanya tidak sopan jika aku membahas diriku sendiri di hadapan keluarga yang tengah kehilangan. Itu ego lagi bekerja. Oh iya. Dia mempertimbangkan situasi sosial gitu ya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi pas dia nyesel setelah ngebentak Pak Jipren. Dia mikir, aku baru sadar ucapanku sangat bodoh. Itu ego lagi, yang sadar realitas dan konsekuensi. Jadi kayak wasit internal gitu ya, yang ngingetin, jangan gitu caranya. Oke. Nah, yang terakhir, super ego. Sip, superego ini bisa dibilang suara hati nurani kita. Isinya standar moral, nilai-nilai ideal yang kita internalisasi. Perannya di Ale gimana? Ini muncul pas Ale mulai refleksi diri. Misalnya, waktu dia mikir gak mau mati dalam keadaan marah. Atau pas dia bisa menikmati bubur ayam yang dianalisis jurnal itu sebagai semacam penerimaan keadaan. Kutipannya kan menjadikan bubur itu terasa enak. Menarik. Puncaknya super ego ini berarti pas dia mulai ragu sama keputusan bunuh dirinya itu ya. Yang ada kutipan, maybe life is worth living again. Persis. Itu superegonya mulai ngasih pertimbangan moral dan idealis, melawan dorongan destruktif si It tadi. Wah, jadi kalau dilihat dari analisis ini, perjuangan Ale itu nggak cuma melawan depresi secara eksternal ya, tapi juga ada perang batin yang hebat di dalam dirinya. Antara id, ego, sama super ego. Banget. Dan analisis jurnal itu juga menyoroti gimana trauma masa lalu Ale, kayak perundungan itu, terus tekanan sosial, itu semua ikut membentuk gimana ketiga elemen ini berdinamika dalam dirinya. Yang bikin menarik, kayaknya justru karena konflik batin dan ketidaksempurnaan Ale ini ya, yang bikin dia terasa manusiawi gitu. Dekat sama kita sebagai pembaca atau pendengar. Ini bukan cerita pahlawan super. Tepat sekali, justru itu poinnya. Kisah Ale ini kalau dibaca lewat kacamata psikologi, jadi semacam cermin gitu. Cermin tentang kerapuhan, tapi juga harapan, dan gimana orang mencari makna, bahkan di titik paling rendah sekalipun. Dan ini relevan banget ya buat kita semua ya. Sangat, karena pergulatan Ale ini mengingatkan kita pada pertempuran dalam diam yang mungkin kita alami sendiri atau orang di sekitar kita alami. Seringkali ini berkaitan sama isu kesehatan mental yang mungkin nggak kelihatan dari luar. Jadi, dari kedua sumber ini,
kita bisa lihat gambaran yang cukup utuh ya. Novelnya menyajikan sisi emosional perjuangan Ale untuk bertahan, sementara analisis psikologisnya bantu kita memahami lapisan-lapisan di dalamnya. Iya, dan keduanya sama-sama nunjukin betapa pentingnya kita aware sama isu kesehatan mental. Betul, ketidaksempurnaan Ale itu justru yang bikin kita bisa berkaca dan mikirin lagi soal nilai kehidupan dan penerimaan diri. Dan ada satu lagi yang menarik menurut saya. Gimana hal-hal yang kelihatan sederhana, kayak pengen makan mie ayam itu, ternyata bisa jadi semacam jangkar psikologis ya. Jangkar psikologis, maksudnya? Iya, sesuatu yang nahan dia atau bahkan jadi titik balik di tengah krisis eksistensialnya. Ini nunjukin betapa kebutuhan dasar kita itu terhubung erat sama pilihan-pilihan besar dalam hidup, bahkan hidup atau mati. Wah, dalam juga ya kalau dipikirin. Oke, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Coba deh pikirkan, seberapa sering sih keinginan-keinginan kecil Anda yang tampak sepele dalam keseharian, mungkin mirip sama keinginan Ale makan mie ayam tadi, sebenarnya itu jadi semacam jendela. Jendela buat melihat kondisi batin Anda yang lebih dalam, atau mungkin tanpa Anda sadari, jadi pemicu kecil buat perubahan arah hidup Anda. Sesuatu untuk Anda pikirkan.